Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Uben Sarkiah dengan NPM 20.12.5057 dengan mata kuliah Ulumul Hadis, dan dosen pengampu saya Ibu Mardia Agustina, MPD. Di sini saya akan membacakan sedikit makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis Era Modern Dunia Islam dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis di Indonesia. Sebelum kita memasuki sejarah perkembangannya, kita harus tahu apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari hadis karena keterangan ayat-ayatnya bersifat global dan umum. Hadis berfungsi memberi penjelasan kepada Al-Quran. Oleh karena itu, hadis tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran. Lalu, bagaimana dengan sejarah perkembangan di era modern? Jika kita telah secara seksama tentang perkembangan kajian terhadap hadis Nabi, maka kita akan menemukan bahwa sejak pertengahan abad ke-19, definisi otoritas Rasulullah SAW menjadi masalah penting bagi para pemikir keagamaan Muslim. Abad ke-19 merupakan periode ketika hegemoni Barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama masyarakat Muslim telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam, baik untuk mengakomodasi nilai-nilai Barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Desakan untuk dilakukan reformasi pada gilirannya menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi esensial kewenangan agama di dalam Islam. Periode pertama yaitu gerakan reformasi abad ke-18. Selama abad ke-18, gagasan kaum tradisional yang memahami bahwa sunnah seharusnya menjadi basis utama hukum Islam, bahwa status hukum itu bisa dan seharusnya menjadi bahan penelitian yang cermat dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Periode kedua yaitu reformasi hadis pada abad ke-19. Periode ketiga yaitu periode para modernis awal, Ahmad Khan dan Muhammad Abduh. Tantangan besar pertama terhadap sunnah di periode modern datang dari modernis besar India. Dan periode keempat, periode skripturalisme Qur'ani, yaitu generasi setelah Ahmad Khan dan Abduh. Adapun isu-isu hadis di era modern, dari dinamika pemikiran para modernis dapat dipetakan mengenai isu-isu tentang problematika hadis di era modern, yaitu isu tentang otentisitas hadis, isu tentang otoritas kenabian, dan isu tentang kewahyuan hadis. Adapun sejarah perkembangan hadis di Indonesia. Periode penyebaran hadis di Indonesia pada kurun awal sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan makalah ini, bahwa fenomena keagamaan Islam Indonesia itu sangat tradisional. Hadis-hadis diduga kuat disebarkan baik melalui lembaga pendidikan formal atau pesantren maupun non-formal seperti ceramah atau pengajian melalui pengutipan langsung dari kitab yang berbahasa Arab. Namun umumnya bukan khusus kitab hadis, melainkan kitab fikih. Hal ini bisa dimengerti karena dalam fikih terdapat hadis sebagai sumber fikih itu sendiri. Di lain pihak, budaya tulis-menulis atau dunia penerbitan buku-buku keagamaan Islam yang berbahasa Indonesia belum semaju seperti sekarang, baik itu buku terjemah maupun ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Bahkan para santri di pesantren, jika belajar menerjemahkan dari kiainya langsung, tidak menulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan huruf-huruf tersebut, melainkan memakai huruf Arab Melayu. Barangkali dari kegiatan inilah kemudian lahir di Indonesia, khususnya di dunia santri, yang dinamakan hasyah, yaitu tulisan bergaya catatan miring. Periode penerjemahan hadis dan pengembangan ilmu hadis pada kurun akhir. Sebelum merdeka, penyebaran hadis di Indonesia berbentuk kitab-kitab hadis dalam teks bahasa Arab. Kitab-kitab ini umumnya terbitan Kairo, Mesir, dan Beirut, Lebanon, yang banyak dimiliki oleh para ulama Indonesia. Namun dalam jumlah yang sangat terbatas,
Oleh sebab itu, penyebaran hadis di kalangan umat Islam Indonesia masih sangat minim. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.